Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membahas sebuah topik gimana sih memulai jualan dari nol. Misalkan Anda seorang yang baru memulai berjualan, sama sekali nggak tahu harus bagaimana. Mungkin Anda nggak tahu harus memulai jualan, apakah harus menyediakan produk dulu ataukah harus menyediakan modalnya dulu ataukah harus cari marketnya dulu atau gimana. Ini kan biasanya kan begitu tuh ketika orang mau jualan, biasanya konfliknya, aduh nggak punya modal, aduh aku mau jualan tapi nggak punya produk, aduh aku mau jual marketnya di mana, apakah orang butuh apa enggak. Nah itu, maka dari tiga hal itu, mana dulu yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah mencari marketnya dulu. Jadi mencari market dulu. Market itu apa? Market adalah sekelompok orang yang mempunyai satu problem yang spesifik. Udah itu aja. Yang disebut market itu sekelompok orang yang mempunyai satu problem yang spesifik. Jadi basisnya adalah apa? Basisnya adalah problem. Misalkan ada orang punya problem pengen berhenti merokok gitu. Ternyata problem ini juga dialami banyak orang. Oh, ternyata banyak orang. Nah, itu menjadi satu niche market sendiri, jadi satu ceruk pasar sendiri yang mana itu Anda bisa mencarikan solusinya terhadap masalah tersebut. Atau misalkan problem yang lain, misalkan saya pengen mengurangi berat badan saya karena saya kurang percaya diri karena saya kegemukan, misalnya kayak gitu. Nah, coba dilihat lagi apakah problem yang semacam itu juga dialami orang yang banyak. Ketika orang yang banyak yang mengalami hal yang sama, maka itu valid bahwa itu adalah satu market tersendiri tentang problem itu. Sehingga Anda bisa mencari solusi terhadap problem itu. Atau misalkan problem yang lain, saya orang yang kurang percaya diri karena badan saya kurus, saya ingin meningkatkan berat badan saya sehingga mempunyai berat badan yang ideal. Nah, tinggal dilihat lagi apakah ada orang yang banyak yang mengalami problem yang sama. Kemudian Anda bisa mencarikan solusi bagaimana mengatasi problem tersebut. Nah, produk-produk atau jasa-jasa yang merupakan solusi dari problem tersebut, itulah yang Anda tawarkan atau Anda pasarkan kepada market tersebut. Jadi jangan sediakan produk dulu kalau Anda tidak tahu produknya gitu. Dan kebanyakan orang itu sudah punya produk tapi nggak tahu marketnya di mana, harus cari di mana. Apalagi menentukan market hanya dari, misalkan baru menentukan market hanya dari ukuran usia 25 sampai 40. Udah tentuin seperti itu. Wah, itu masih terlalu bias. Kenapa demikian? Karena di usia segitu orang mempunyai problem yang banyak problem gitu loh. Problemnya beda-beda gitu loh. Misalkan di usia segitu ada orang yang lagi cari pekerjaan. Berarti kan dia problemnya belum dapat kerja. Ada di usia segitu juga orang lagi pengen punya rumah. Ada di usia segitu juga ada orang yang pengen punya mobil. Ada segitu orang yang lagi terlilit hutang. Problemnya banyak banget. Itu masih terlalu bias. Jadi untuk mencari problem itu memang seharusnya dilakukan apa yang disebut dengan riset market. Nah, riset market ini sejatinya adalah mencari satu kelompok orang yang mempunyai satu problem yang sama. Dan solusinya adalah produk yang Anda jual berdasarkan kemauan si market itu. Jadi seperti itu. Jangan dibalik. Produk dulu, kemudian dicari marketnya. Itu setengah mati Anda memperjuangkannya. Kecuali kalau memang marketnya jelas, kayak misalkan Anda menjual mobil mewah, misalkan Tesla atau Ferrari apa sih, itu jelas marketnya, jelas harus orang yang kaya dan komunitasnya jelas gitu loh.
dan Anda juga harus bisa masuk ke dalam komunitas itu. Nah, kalau misalkan Anda baru mulai, modalnya juga nggak punya, kemudian kalaupun punya mungkin pas-pasan, baru untuk mencoba-coba berjualan, ya Anda harus cari produk, Anda harus cari problemnya dulu, Anda harus cari marketnya dulu. Ingat ya, market adalah sekelompok orang yang mempunyai satu problem yang spesifik. Itu dulu yang harus Anda cari, yang harus Anda temukan. Jadi jangan Anda punya produk kemudian baru dicocok-cocokkan, ini marketnya pas nggak ya, ini marketnya pas nggak, nggak seperti itu. Tapi cari dulu marketnya, kemudian kita carikan produk yang merupakan solusi dari problem tersebut, problem dari market tersebut. Itu jauh lebih mudah dan jauh lebih masuk akal ketimbang Anda punya produk tapi harus cari marketnya, itu setengah mati. Apalagi produk itu, karena setiap produk nggak dibutuhkan orang banyak, apalagi produk-produk yang yang tidak setiap bulan orang beli, kayak misalkan baju, sepatu. Apakah setiap bulan orang beli? Kan enggak. Orang beli baju mungkin masih bisa tahun depan lagi. Orang beli sepatu mungkin masih 3 tahun lagi. Nah, ini tergantung. Jadi kalau Anda sudah menemukan marketnya, kemudian baru Anda bisa fokus ke cari produk yang menyelesaikan problem di market itu. Dan itu lebih bisa masuk akal. Ketika Anda sudah dapatkan marketnya, Anda akan mudah memberikan penawaran kepada market tersebut. Logikanya seperti itu. Jadi sulit Anda kalau misalkan Anda hanya mengandalkan produk kemudian dicari marketnya. Yang lebih tepat adalah Anda cari marketnya dulu, kemudian mencarikan solusi dari produk yang merupakan solusi dari market itu sendiri. Dan yang namanya juga marketing itu fokusnya di market. Oh iya, saya ulangi lagi. Yang pertama kali harus Anda lakukan adalah marketing. Maksudnya apa? Meramaikan lapak Anda, meramaikan lapak jual Anda dengan itu. Marketing itu merupakan proses meramaikan lapak jualan Anda. Fokusnya di market, bukan di produk. Fokusnya di market, bukan di produk. Cara paling tradisional untuk mencari market gimana? Cara paling tradisional untuk mencari market adalah dengan cara bersilaturahim kepada banyak orang. Itu cara paling tradisional. Jadi Anda ketemu dengan banyak orang, kemudian Anda minta mereka menceritakan apa saja yang mereka sukai, topik apa saja yang mereka sukai, karena pada dasarnya orang itu paling suka menceritakan topik tentang dirinya sendiri. Jadi Anda jadi pendengar yang baik dulu dari setiap orang yang Anda jumpai. Pak, Anda pancing orang yang Anda bicara untuk menceritakan topik apa yang dia sukai, entah pengalaman dia, entah apa segala. Pokoknya suruh dia yang banyak bicara. Anda lebih banyak mendengar. Katakanlah Anda menemukan 10 orang, Anda bertemu dan mengajak dialog kepada 10 orang. Dari 10 orang itu ada 3 orang mempunyai problem yang sama. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa itu ada market di situ. Apalagi kalau misalkan dari 10 orang itu ada 7 orang yang mempunyai problem yang sama. Itu artinya apa? Artinya marketnya valid. Bahwa memang kita harus menyediakan solusi dari problem tersebut. Seperti itu. Nah, kalau cara yang selain tradisional gimana? Cara yang menggunakan teknologi, yaitu misalkan ada menggunakan teknik riset market yang menggunakan Google Trend. Dari Google Trend itu Anda bisa bisa mencari berdasarkan kata kunci, kemudian Anda bisa diperlihatkan grafiknya naik turunnya, kemudian Anda bisa lihat wilayahnya di mana saja yang yang mencari kata kunci tersebut. Misalkan Anda bisa mencari dengan kata kunci cara melunasi hutang, misalnya seperti itu.
Nah, Anda tinggal lihat grafiknya, grafik naik turunnya seperti apa trennya. Nah, itu ada teknik cara membacanya. Kemudian Anda bisa lihat petanya, oh sebenarnya orang yang cari kata kunci ini ada sekitar wilayah mana. Oh, bisa jadi ada di sekitar di sekitar Pulau Kalimantan atau di sekitar Pulau Sulawesi. Nah, itu dari situ kita bisa melihat target market, yaitu market yang kita bidik, yang mana nanti kita bisa menawarkan sebuah solusi dari problem itu gitu. Itu cara yang dengan teknologi. Ini hanya sekedar sekedar awalan saja, bahwa yang penting marketnya dulu. Masalah modal, masalah produk itu bisa dicarikan kalau Anda bisa mempresentasikan kalau Anda bisa mempresentasikan bagaimana peluang dari market yang Anda temukan, insya Allah orang yang punya uang pun bisa menginvestasikan uangnya kepada Anda gitu loh. Oke nih, marketnya jelas nih, saya mau deh berinvestasi kepada Anda. Yang penting Anda bisa mempresentasikan bahwa peluang marketnya akan seperti apa, dan syukur-syukur peluang marketnya tidak hanya musiman tapi berkelanjutan. Misalkan Anda menjual produk yang biasa disebut dengan recurring product. Recurring product adalah produk yang repeat ordernya tinggi. Misalkan seperti suplemen yang tiap bulan orang bisa beli. Tapi kalau produknya yang hanya pakaian yang orang tidak tiap bulan beli, mungkin harus 3 tahun lagi baru beli. Produk alat dapur, panci, wajan, itu kan lama orang belinya. Nah, itu pendekatannya beda lagi, dan investor juga akan lihat seberapa cepat uang dia akan bertambah karena setelah mengamanahkan uangnya kepada Anda sebagai orang yang menjalankan bisnis berjualan dengan Anda gitu. Jadi kalau yang baru mulai dari membaca problem market. Jadi bahasa kerennya mulai dari melakukan riset market. Riset market itu apa? Mencari tahu satu market yang mempunyai satu problem yang sama. Jadi mencari tahu di mana sih ada sekelompok orang yang mempunyai satu problem yang sama berdasarkan kata kunci. Kalau misalkan Anda menggunakan teknologi online, ya cari aja tuh cara mengurangi berat badan, cara berhenti dari merokok, cara melunasi hutang cepat. Nah, itu kalau Anda bisa ngeliat trennya di situ menggunakan Google Trend. Kalau itu menggunakan teknologi. Kalau menggunakan tradisional, ya Anda harus sering banyak silaturahim kepada banyak orang gitu loh. Sehingga Anda mendapat banyak informasi dari banyak orang, sehingga Anda bisa melihat peluang gitu loh. Bertemu dengan banyak orang, itulah terbuka peluang bisnis ada di situ, terbuka peluang jualan ada di situ. Makanya Islam tuh mengajarkan agar kita banyak melakukan silaturahim supaya terbuka peluang bisnis, supaya Anda tuh nggak miskin gitu loh. Tapi Anda bisa ada terbuka peluang muamalah di situ. Ya, demikian sekedar pembahasan awal dari saya mengenai bagaimana memulai jualan dari nol. Kuncinya mulailah dari mengenal market, yaitu dengan melakukan riset market. Riset market yang paling tradisional adalah Anda bertemu dengan banyak orang, kemudian menggali informasi sebanyak-banyaknya dari orang yang Anda temui, sehingga Anda mendapatkan kesimpulan, oh ternyata ada sekelompok orang yang mempunyai problem yang sama. Itulah market Anda. Atau menggunakan teknologi, yaitu menggunakan Google Trends. Silakan nanti Anda buka di internet trends.google.com. Di situ Anda bisa coba ngotak-atik berdasarkan kata kuncinya apa, Anda bisa pelajari dari situ. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.